to my class YouTube channel. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang jihad, radikalisme, dan muslim modern. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perkenalkan nama saya Rizkia Lestari Utami dengan NIM C1C0199091, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Poin yang pertama yaitu pengertian jihad dan radikalisme. Kita tulis dulu ya. Pengertian jihad dan radikalisme. Kita mulai dulu dari pengertian jihad. Pengertian jihad. Baiklah, pengertian jihad. Pengertian jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas. Kemudian poin yang kedua yaitu pengertian radikalisme. Pengertian radikalisme. Radikalisme ini sendiri berasal dari kata radikal. Radikal, yang artinya dasar atau sesuatu yang fundamental. Secara istilah, radikalisme adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial politik secara drastis dan menggunakan sikap yang ekstrim. Baiklah, kita lanjut ke poin yang B. Poin yang B yaitu landasan dan macam-macam jihad. Kita bikin dulu ya. Landasan dan macam jihad. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama yaitu landasan jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Kemudian dalam Al-Quran, landasan-landasan ini terdapat dalam yang pertama yaitu Quran Surah Al-Ankabut ayat 6. Kemudian Quran Surah Al-Ankabut ayat 8. Kemudian dilanjutkan Quran Surah Al-Hajj ayat 78 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Nah, selanjutnya kita hapus ini terlebih dahulu ya. Nah, jihad ini hukumnya ini fardu ain. Lalu landasan yang berstatus fardu ain, landasan yang jihad berstatus fardu ain ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 15, 16, dan 39. Baiklah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu macam jihad.
Nah, macam jihad ini menurut macamnya ini ada dua. Yang pertama yaitu jihad universal, yang kedua yaitu jihad kontekstual. Yang pertama yang A ya. Yang A, jihad universal. Jihad universal. Nah, jihad universal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Nahl ayat 10. Terdapat di Quran surah Al-Nahl ayat 100, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang B. Yang B ini jihad kontekstual. Nah, jihad kontekstual ini menurut Al-Raghib dalam Al-Banna 2006. Kita bikin dulu. Al-Raghib dalam Al-Banna. Raghib dalam Al-Banna 2006 ada 3 macam. Ada 3 macam, itu berjihad melawan musuh yang kelihatan. Pertama, berjihad melawan musuh kelihatan. Yang kelihatan. Yang kedua yaitu berjihad melawan setan. Melawan setan. Yang terakhir berjihad melawan hawa nafsu. Baiklah, di sini saya jelaskan sedikit tentang jihad kontekstual, yaitu ada tiga macam, yaitu berjihad melawan musuh yang kelihatan. Yang kedua, berjihad melawan setan. Yang ketiga yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Selanjutnya kita masuk ke poin C. Poin C di sini yaitu latar belakang radikalisme umat beragama. Kita tulis dulu. C. Latar belakang radikalisme umat beragama. Nah, secara jenisnya setidaknya ada 2 macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama. Yang pertama yaitu bersifat umum. Nah, bahwa lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalisme
minoritas, dan radikal. Menurut penelitian Armstrong, bahwasanya fundamentalisme tidak hanya bagi pemeluk agama yang monoteistik saja. Yang kedua ini yaitu bersifat khusus. Bersifat khusus. Ada 5 poin yang bersifat khusus. Kita catat yang pertama, yang A. Yang A yaitu pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat. Pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat. Yang A. Yang B yaitu agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. Ini agama digunakan sebagai pembenar. Kan sebagai pembenar. Tanpa mengakui eksistensi agama lain. Kemudian yang C. Yang C itu adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi. Adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi. Baiklah, poin yang keempat. Baiklah, poin yang keempat atau D yaitu adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Adanya tekanan sosial, ekonomi, politik. Yang E, kurangnya kesadaran berbangsa dan bermasyarakat secara pluralistik. Kurangnya kesadaran berbangsa dan bermasyarakat secara pluralistik. Baiklah, selanjutnya poin berikutnya. Yang D yaitu bentuk dan dampak radikalisme. Pertama, bentuk-bentuk radikalisme umat beragama.
bentuk-bentuk radikalisme beragama ini ada 6 poin. Yang A yaitu aksi teror. Aksi teror. Yang B yaitu bom bunuh diri. Yang C saling menyerang. Lalu yang D aksi kekerasan. Dan yang E yaitu perlawanan terhadap pemerintahannya. Perlawanan terhadap pemerintahan. Baiklah, yang kedua yaitu dampak radikalisme. Dampak radikalisme mengakibatkan adanya teror dan kekerasan hingga terjadinya konflik dan peperangan secara horizontal maupun vertikal. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang poinnya. Baiklah, kita lanjut dengan poin yang E, yaitu upaya menanggulangi radikalisme. Sebenarnya ada beberapa poin upaya menanggulangi radikalisme, tapi saya akan menyebutkan 3 poin saja. Yang pertama yaitu perubahan sikap dan pandangan negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang konseptual, fleksibilitas, dan terbuka. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan dengan poin yang F. Yang F yaitu muslim moderat. Moderat. Baiklah, kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Dengan demikian, Islam moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau moderat. Kemudian, keragaman pandangan yang terjadi di kalangan umat muslim di Indonesia hanya berada pada tataran furu'iyah. Di Indonesia, umat Islam yang merupakan populasi mayoritas itu kaya dengan khazanah, tradisi, budaya, dan memiliki banyak institusi sosial, budaya, politik, ekonomi, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!